Kali ini mungkin agak sedikit klarifikasi ya, sebelum ditanya sama yang lain. Jadi mungkin harus dengar dari aku sendiri kenapa aku sama Mas Emil tuh sekarang pisah ranjang. Hai semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih udah mampir. Nah, hari ini ada yang berbeda. Jadi biasanya kalau konten-konten aku kan pasti seru-seru, menurutku ya. Pasti ringan-ringan, cuman kali ini kayaknya akan berbeda. Kali ini mungkin agak sedikit klarifikasi ya, sebelum ditanya sama yang lain. Jadi mungkin harus dengar dari aku sendiri kenapa aku sama Mas Emil tuh sekarang pisah ranjang. Pisah ranjang apaan? Itu kan bener sayang, bukan hanya pisah ranjang gengs, pisah nih, kita semua pisah. Aku nggak bisa peluk-peluk opa aku lagi. Tapi semua itu beralasan ya guys, tidak seperti yang kalian pikirkan. Ya nggak, udah ini belum? Kalau di sinetron tuh Enggak, ada jeng-jeng. Ntar kayak konten yang waktu itu jadi judul gara-gara poligami lah apa, nanti ini pisah ranjang jadi judul. Tapi yang penting nggak bener. Kalau Ya emang nggak bener, cuman kalau orang mau clickbait gitu kan biasanya. Jangan, Oke. tolong media jangan clickbait. Jangan ya. Oke, jadi gini, sebenarnya memang benar Mas Emil sama aku pisah jarak dulu. Tapi mungkin seperti yang sudah banyak ditebak atau difikirkan juga ya. Jadi nggak jauh alasannya tuh dari keadaan yang kita hadapin sekarang guys. Jadi bisa kita ketahui kalau COVID itu sekarang lagi begitu, ya kan? Lagi bikin bete. Nah, Mas Emil ini kan juga nggak punya pilihan, udah bagian dari kerjaannya untuk bisa terus ada bersama dengan rekan-rekan lain, baik itu dari tenaga kesehatan, aparat, dan semuanya berada di garda terdepan. Walaupun Mas Emil juga sekarang sudah memaksimalkan waktunya, prioritaskan apa yang bisa di rumah, dikerjakan dari rumah, semuanya dikerjakan dari rumah. Tapi ada unexpected thing yang harus dilakukan. Contohnya kayak kemarin harus ke rumah sakit lapangan ya Mas Emil ya, to make sure everything is okay gitu ya. Jadi akhirnya Mas Emil sama aku, sebenarnya dia Mas Emil sih, untuk udah deh sekarang gini, aku juga karena kan masa inkubasi sendiri kan 2 minggu, ada yang gejala, ada yang nggak bergejala. Nah karena ada aku, ada anak-anak, nggak mau bahwa yang dari luar itu masuk, walaupun protokol kesehatannya udah bagus banget gitu ya Mas Emil, cuman nggak mau ambil resiko. Jadi akhirnya sekarang kita di rumah pun akhirnya berusaha menjaga jarak. Anak-anak banyak di atas, aku juga tidurnya sama anak-anak atau nggak di kamar yang pisah, tapi yang jelas nggak sama Mas Emil. Bukan hanya tidurnya aja yang nggak ini, aku nggak boleh peluk-peluk masa. Semuanya juga jaga jarak. Iya sih, benar-benar. Cuman itu guys yang kita hadapin, dan itu adalah pengorbanan yang kita harus lakukan. Nah, ngomongin tentang COVID dan juga sekarang yang lagi hits banget nih, Mas Emil tuh sibuk banget. Walaupun di rumah aja, tapi kayak nggak di rumah gitu loh, karena saking sibuknya kayak kelem gitu loh ininya sama bangku, jadi harus di depan laptop, harus rapat dari rumah membahas soal PPKM. PPKM adalah Pembatasan kegiatan masyarakat. yes. PPKM. Kenapa kita harus PPKM lagi sekarang? Tahu nggak sih kalau kasus kita selama 3 hari nih udah nih ya. Iya. Hari ini 1380-an, kemarin 1397, kemarin lagi 1200 sih. Itu udah 3 kali memecahkan rekor gitu ya. Sebenarnya 2 ada ya, karena hari ini di bawah yang kemarin. Rekornya karena kita pernah ngalamin kasus melonjak, itu bulan Januari. Jadi bulan Januari kasus kita pernah nyentuh angka 1190 kalau nggak salah. Ya. Nah, cuma bedanya waktu itu kita pertama kalinya juga kemudian menerapkan PPKM gitu ya, menerapkan PPKM. Dan pada saat itu PPKM adalah, jadi kan kita dulu tahu PSBB. Tapi dulu kayak bahasanya beda ya sayangnya waktu apalagi Dulu ada namanya PSBB. Nah, PSBB itu membatasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, kalau PPKM itu yang boleh itu harus bagaimana melakukannya. Gitu. Misalnya dulu waktu PSBB restoran tidak boleh makan di tempat. Nah, waktu PPKM makan di tempat tapi kapasitasnya hanya 25%. Iya. Dulu waktu PSBB toko-toko tidak boleh buka kecuali yang benar-benar kebutuhan pokok masyarakat. Waktu PPKM boleh buka tapi maksimal kapasitasnya sekian dan jam tutupnya jam sekian gitu. Dan seiring dengan menurunnya kasus diperlonggar lah, dibuka gitu sampai ke titik di mana memenuhi standar prokes, yaitu maksimal 50% ya kan, sehingga bisa jaga jarak. Nah,
Cuman ternyata dalam perjalanan kita sudah melihat ada beberapa faktor. Bisa juga kepatuhan pada saat mudik kemarin. Apakah kemudian ada yang mendahului atau justru setelah larangan mudik selesai mereka malah mulai berpergian gitu. Ya. Apakah kita mulai euforia karena vaksinasi merasa aman terus mulai melonggar atau karena ada varian baru. Nah, inilah yang itu kemudian kita cermati. Di bulan Januari kasus kita tuh udah 1190-an. Nah, sejak beberapa minggu terakhir nih, Bu Gubernur nih dan tim kita semua sama-sama nih ya, terus itu bekerja sama dengan semua pihak, kita tingkatin bed tuh, lebih dari 1.300 tempat tidur se-Jawa Timur. Nah, setelah ditingkatkan, kasus waktu itu kasusnya belum nyentuh rekor tuh, masih 800-an ya, 700, 800 gitu. Itu bed occupancy ratio-nya udah penuh gitu, udah mendekati sedangkan waktu itu enggak. Artinya apa? Kita juga sadar bahwa hari ini katakanlah dengan angka positif yang sama lebih banyak yang ke rumah sakit dibanding dulu. Kenapa demikian? Kita khawatirnya satu, bisa saja dulu angkanya memang nggak begitu ketahuan karena banyak yang positif tapi mungkin ngerasa baik-baik aja dan nggak pernah tahu, nggak pernah bahkan ke pentok. Orang kan kadang-kadang taunya positif karena harus naik pesawat dia di antigen atau menghadiri acara tertentu di antigen jadi ketahuan gitu kan. Nah, kalau sekarang mungkin banyak yang sadar karena udah ngerasa nggak enak badan. Akhirnya mereka cek, antigennya reaktif, PCR gitu. Yang kita khawatir ini kita berhadapan mungkin dengan sebuah varian yang berbeda. Dan kayaknya hari ini banyak nyerang yang muda-muda. Nah, saya datang waktu itu, aku datang ke rumah sakit nih, aku datang ke rumah sakit yang di Madiun. Di sana itu pas nyampe ada 24 pasien itu masih nunggu di luar. Makanya? Saking penuhnya. Cuman waktu itu akhirnya kita cek loh. Aku cek kok di rumah sakit yang punyanya Pemkab Madiun nih kapasitasnya katanya 50%. Telepon lah Bupati, Pak ini loh 24 ini gimana nih? Ya akhirnya Pak Bupati, oh ya udah cepetan, saya malah nggak tahu kan. Akhirnya beliau bantu kita. Ya udah dilihat akhirnya beberapa masuk situ, beberapa katanya bisa dirujuk ke rumah sakit yang kabupaten. Nah makanya tadi Pak Pangdam bilang, kan tadi pagi aku tetap keluar rumah karena kita ada apel siaga. Ya. Jadi gini loh, PPKM balik lagi kamu mungkin mewakili keresahan warga. Tapi aku ngerasanya beda loh. Karena aku ngerasa terus terang banyak banget sih berita duka hari ini gitu. Banyak berita duka, banyak meninggal dan sebagainya atau bahkan tang-ting-tung masuk ke sini bawa nggak dapat tempat, butuh plasma darah dan lain sebagainya. Nah, situasinya bener-bener udah mencekam. Banyak juga yang bilang, tolong Pak, bahkan ekstrim, lockdown gitu misalnya. Nah, itu baru aku mau nanyain Mas. Kalaupun memang mencekamnya sampai kayak gini kan, why PPKM not lockdown? Bukan ngarepin sih, karena aku juga tahu lah istilahnya lockdown is a hard decision and belum tentu semua siap gitu, ekonomi apapun itu. Cuman kalau mencekam gitu ya, sekali lagi, why PPKM not lockdown? Satu, konsep lockdown baru sebenarnya diterapkan waktu itu di Wuhan. Wuhan waktu itu yang bener-bener namanya lockdown sebenarnya gitu. Orang sekarang seneng nyebut lockdown ya. Lockdown tuh kalau bahasanya bahasa Jepang orangnya dame itu nggak boleh gitu. Bener-bener sama sekali tidak boleh gitu. Tapi bayangin, bukan hanya itu. Ini minuman kita, apa yang kita makan ini harus ada yang nyediain loh. Iya, itu kan harus beroperasi tuh. Benar. Gitu. Plus ini juga penghidupan. Sepertiga orang di Jawa Timur sebenarnya kerjanya di sawah, kerjanya di ladang, kerjanya di kebun. Kemudian implementasi seluruh Indonesia ya. Kemudian sekitar 15%-nya lagi kerjanya di pabrik yang bikin apa yang kita butuhkan. Nah, jadi bukan saja karena apa? Situasinya kita nggak bisa nge-lockdown satu wilayah kecil nih sekarang. Kita nge-lockdown ini bicara seluruh Jawa, Bali, atau Jawa Timur, seluruh Jawa Timur. Ini nggak visible, ya, nggak visible. Nah, oleh karena itu, yang kita lakukan, dan ini epidemiolog udah bilang oke, kalau bisa ada rumus 70-30, 70% optimal di rumah, 30% yang benar-benar nggak bisa diwakilkan, itulah yang bekerja. Jadi ayo kita lihat lagi kerjaan kita, benar nggak sih kerjaan kita memang benar-benar 100%? Oke, kita jualan makanan, benar nggak sih sebenarnya
Kan sekarang aja kita dengar tempat-tempat makan sebenarnya 60-70% jualan online, Iya. pesan online kok gitu. Oke lah, jadi ini bukan kemudian jadi nol gitu ya. Nah memang ada sebagian yang mungkin benar-benar sulit. Dan itulah yang kita minta kepala desa atau lurah, kan sekarang ada kampung tangguh. Iya. Kampung tangguh itu dikasih duit lagi sebenarnya di anggaran dana desa. 7,6 triliun se-Jawa Timur dapat. Nah sebagian dari itu tolong dipakai untuk membantu mengatasi COVID-19. Mereka kalau ada yang warga yang nggak mampu, langsung suplai sembako ke rumahnya, suplai makanan. Kalau yang gara-gara dia diisolasi, kemudian dia nggak bisa kerja, suplai makanan, dinkes suplai vitamin, itu loh tujuannya. Jadi memang lockdown itu Nggak visible ya? Maksudnya- nggak visible dilakukan untuk tatanan kehidupan yang luas banget gitu. Iya. Kita bicara Jawa Bali gitu. Iya. Aku tuh sebenarnya mewakili aja, karena saya di balik layar juga netizen ya kan. Dan sebenarnya gini Mas Emil, beda banget. Aku tadi siang tuh sempat ngomong hal yang sama Mas Emil. Jadi ngerti sih kita udah berhadapan sama COVID ini tuh dari tahun 2020, dari bulan Maret kurang lebih ya. Nah tapi dan setahun lebih ini pastilah semuanya tuh udah adaptasi, udah mulai bisa menyesuaikan diri dengan si COVID. Awalnya banget yang ada lockdown atau PSBB itu bingung, iya, panik sedikit, iya, tapi nggak terlalu baper gitu loh. Cuman kayak oke, we have to adapt gitu. Masih ada harapan gitu. Terus apalagi di bulan Desember yang tahun lalu juga makin membaik, walaupun agak meningkat lagi. Cuman oke, masih kontrol nih, maksudnya masih ini. And then mulai membaik. Terus sekarang aku lihat situasinya tuh beda. Jadi bukan hanya jumlah positifnya yang banyak lagi. Jadi bukan kita back to square one lagi, tapi varian baru juga. Jadi kayak mungkin udah sempat dapat harapan terus iya belum saatnya, dapat harapan belum saatnya. Ada vaksin juga kan. Nah, sekarang tuh keadaannya bahkan lebih parah daripada yang awal banget ya kan, enggak sih Mas Emil, dengan kalau kita mau compare jumlah positif yang ada sekarang ini. Jadi Ya. akhirnya aku baper Mas, maksudnya Jangan aku jadi baper. mulai aku Kita- nggak bisa peluk suami aku. Ya gimana, kan sekarang kan momen ini aku mesti keliling-keliling nih, ya kan? Jadi kalau justru kita menghindari tempat yang rawan, yang beresiko, aku justru harus terjun nih. Ya misalnya kemarin Kota Malang, sehari 16 Iya. jenazah. Iya. Ya aku harus pergi ke sana, Ya Allah. ngecek, dan betul sampai sana oke ada masalah ini, makanya gitu kan, maka diajak Pak Bupati, ayo Pak kita pembekalan langsung kepada camat dan ramil, Kapolsek gitu langsung, oke siap berangkat, kasih motivasi katanya, sambil ngecek rumah sakit lapangan di sana. Dan aku ngecek soalnya aku nggak pengen tenaga kesehatan di sana ketularan. Iya. Jadi aku cek dari mulai gimana sih nyopot APD-nya, kemudian mereka makan di mana, Kesejahteraannya juga. keamanannya, terus ngobrol juga sama pasien, nggak ngobrol langsung, ada kaca gitu, kita kayak pakai mic gitu loh, counter gitu, kita ngobrol sama pasien di situ biar tahu. Dan mereka sampai harus tempat tidur. Dulu kan Bu Gubernur kan sangat peduli ya sama hal-hal yang kayak ya tempat tidurnya nggak bagus nih katanya, kayak Kita apa, harus kasih yang layak. kasih yang layak, caranya tempat tidur susun, Iya. diganti, pokoknya ibu maunya tempat tidur yang bagus, jadi yang sekarang dibalikin We don't lagi have tempat tidur no susunnya. choice, Karena apa? Karena harus nambah kapasitas. Nah di situ juga dapat aspirasi dari teman-teman tenaga kesehatan. Oh, administrasi misalnya dulu dibayarin oleh provinsi tenaga kesehatan, terus ada audit atau apa suruh pakai dari Kementerian Kesehatan. Nah tapi mungkin karena lintas instansi proses pencairannya ini dari Maret belum kebayar. Nah yang kayak gini-gini kita pengen diberesin. Kalau kita turun langsung, aku lapor ke Bu Gubernur, juga sempet kabar-kabaran sama Pak Menkes gitu. Iya. Dan mudah-mudahan ada solusi. Semua yang kasusnya tinggi malah tak datengin lah, pulang-pulang kan bahaya, makanya kita jaga Yap. jarak nih. Iya. Ini pun sebenarnya nggak efektif loh, cuma kamu Kita ini jaga jarak guys, jangan salah paham ya, bukan karena kita sudah terkonfirmasi. Kita cek rutin. meminimalisir lah. Ya, cek rutin. Cuman balik tadi yang kita bilang bahwa inkubasinya itu kan 2 minggu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita terpapar hari ini, kemudian kita swab hari ini, belum tentu sudah teridentifikasi, belum terkonfirmasi. Makanya we have to keep distance. Bukan berarti karena kita sudah, nauzubillah ya,
Tapi memang begini, kalau ada nih, misalnya kan PPKM darurat nih, masih Iya. ada yang boleh kerja di luar nih, Iya. ya. Nah itu dia Kalau tuh, di rumah, apa aja sih, karena kadang-kadang gitu loh, enggak, ini kan kalau misalnya orang salah persepsi terus juga nggak mau baca sampai dengan detail maksudnya apa, sebenarnya apa aja. Oke, jadi yang masih boleh kerja di luar kecuali tenaga kesehatan gitu ya, karena kan memang mereka nggak punya bisa pilihan sama kayak diasumsikan kamu juga. semua pabrik itu Iya. kan produksi yang kita butuhin. Iya, Ada yang benar. memproduksi kantong plastik, Iya, ada yang memproduksi kertas, ada yang itu kan kebutuhan-kebutuhan yang harus jalan tuh Bener, semua. kadang-kadang ada Jadi yang boleh dipukul rata tuh kayaknya hampir semua industri hampir pasti mereka harus tapi operate. beda. Jadi Mereka yang harus tadi beroperasi. 100% sekarang cuma boleh 30 Nah, tadi, karena atau gini, 25%. sebenarnya pabrik juga itu kan punya SOP. Iya, Pabrik itu SOP-nya ketat banget. Dan sekarang kalau dulu kan masker langka. iya. Sekarang masker Sekarang ada, masih ada. sanitizer langka, sanitizer ada, ya kan? Jadi upaya-upaya yang dulu sulit banget, sekarang lebih bisa. Udah gitu dulu kalau misalnya terjadi kasus nih, itu kan ngeceknya susah. Satu kena, nunggu di PCR semua tuh susah banget. PCR tuh bahkan dulu sempet langka gitu Iya, kan. benar, benar. Kalau sekarang udah enggak gitu loh. Karena sekarang kalau misalnya ada yang kena, kita bisa langsung antigen, kita bisa langsung ngecek, langsung instan ketahuan reaktif atau enggak. Nah, itu aja yang reaktif yang di PCR gitu loh. Dan satu hal, aku sering ditanya nih, aku tanya, "Pak, ekonomi kita gimana nih? Ya, Ekonomi itu kita dia. makin ambles nggak kalau gini?" Ini ada simulasi yang dibikin Pak Luhut dan tim, Pak Erlangga Hartarto dan tim di sana. Kalau kita biarin nih, ya, gini aja nih kasus gitu ya, ekonomi baik gitu, nggak juga. Orang akan makin ngerem nih, malah makin ngeri karena situasi nggak terkendali. Iya kan? Orang makin ngeri kan, karena chaos di luar sana. Iya. Begitu kita lihat banyak korban, banyak apa, berani nggak keluar? Takut yang ada, ya kan? Nah, oleh karena itu kasus harus dikendalikan dulu. Nah, kalau kita misalnya diemin, ini kelihatannya semu nih. Jangka pendek mungkin kelihatannya oke, tapi lama-lama bisa melambat, bisa ini. Sebaliknya kalau kita kenceng sekarang, tek turun sih memang, tapi kemudian dia recovery-nya lebih cepat. Ini simulasi nih. Oke, Karena masih mereka harapan melakukan ya istilahnya. nggak simulasi, dan kita harus optimis juga karena India udah bisa. Dia punya kasus parah banget. Ya kemarin kan Nah, 10 Pak orang. Dubes tuh waktu itu datang tuh ke Gerahadi. Kita udah baik kok, ternyata betul. Sekarang turunnya begini. Kenapa Iya. kita nggak bisa? Mudah-mudahan kita bisa. Makanya secara ekonomi begitu. Tapi yang paling penting lagi nih, kita juga udah berubah kan pola hidup kita Iya. sejak kena COVID. Dan ini kelihatan Bukan sejak banget. kena COVID, maksudnya sejak ada COVID Oh, ya, iya. amit-amit ya. Maksudnya kalau tahun lalu atau ketika Indonesia tahu bahwa masuk COVID juga di Indonesia, lihat kepanikan masyarakat yang ada ya. Maksudnya padahal kasusnya tidak separah sekarang, bener nggak Mas Emil? Jumlah positifnya Aku tidak tadi sebanyak siang sekarang. bareng sama Bu Tapi Gubernur. mereka langsung, Iya. tisu aja habis, semua Ya, habis iya, gitu. iya. Nah, sekarang Makanya alhamdulillah. sekarang gitu. kan orang udah mulai bikin masker, Iya, benar. bikin macam-macam face shield, apa segala macam, sanitizer juga banyak. Dan kita juga beradaptasi, Iya. udah biasa ngelakuin semua online, pakai Zoom, Iya. mesen makanan online, dan restoran yang tadinya nggak mengenal delivery online sampai barbecue aja bisa di rumah kan, gitu. Oke. Ya jadi bener-bener bukan hanya yang jualan yang beradaptasi, konsumennya juga beradaptasi. Iya, benar. Sekarang kamu lebih banyak belanja online nggak? Online Iya, dong. kita lah yang pusing. Jadi kita Tiap hari, diambil. Bu, kiriman. Assalamualaikum, Kiriman. Assalamualaikum. tapi itulah adaptasinya, Iya, benar. gitu. Jadi kalau tahun lalu ekonomi mungkin truk gitu ya, Iya. mungkin ini nggak separah itu. Mungkin ya, Bismillah. Ini harapan kita. Sama-sama nih, konsumen, penjual udah beradaptasi. Iya. Gitu. Jadi situasi udah jauh lebih berbeda, Iya. tetapi tetap akan ada dampak. Iya. Disinilah makanya kayak aku kemarin hitung-hitung, oh kita udah ada 80.000 penerima bansos nih, gitu. Mungkin nggak dipercepat, dirapel gitu pencairannya, misalnya Ibu Gubernur. Kita diskusi sampai ke situ. Ekonomi udah sempat muter, mereka udah sempat recovery ya. Ini 2 minggu nih, mudah-mudahan nggak berkepanjangan. Nah itu dia, aku pengen minta Mas Emil bisa kasih keyakinan gitu loh buat semuanya, karena gini, kadang tuh so many people yang takut gitu. Oke, kalau misalnya PPKM atau pembatasan besar-besaran seperti ini, terus hidup gue tuh siapa yang mikirin gitu. Mungkin ada segelintir orang yang akhirnya begitu karena mungkin hidupnya day to day basis ya, jadi dari hari ke hari gitu. Bisa nggak kamu jelasin gitu, karena yang mereka takutin adalah
PHP. Dibilang 2 minggu, nanti panjang lagi sebulan, nanti panjang lagi, and then my life has to go on gitu. Ya sekarang kan makanya kita harus legowo juga. Tahu legowo apa? Jangan kemudian berpikir bahwa COVID akan hilang. Iya. Kita belum tahu kapan, gitu. Iya. Tapi memang ada vaksinasi ya. Bedanya juga kali ini bukan hanya kita gencarin testing ya. Jadi kalau sekarang tuh ya udah ada kasus kita Mas Emil, tracing, silakan loh, Mas, kita itu tracing. piringnya yang udah aku pisahin. Aku akhir-akhir ini udah nggak kebiasa makan di tempat Luar. umum. Ya udah nggak. Tapi ini bukan tempat umum, jadi sama istri nggak apa-apa lah ya. Excuse me, kebawa ya, saking Mas Emil menjaga Bener loh, semuanya jadi sendiri. resiko terbesar. Aku juga Mas, kalau di luar tuh udah nggak mau even minum. Jadi minum kadang-kadang tuh udah nggak buka masker. Nah pertanyaannya, kita takut ketularan atau takut menulari? Ini penting loh. Sebenarnya, ayolah kita kalau kita kan umat beragama ya, kita tahu berbuat baik salah satunya adalah melindungi orang lain gitu. Nah ya sama, kita sebenarnya kadang-kadang susah juga, dan aku aja ngerasain kok. Ketemu orang yang rasanya akrab banget, ketemu orang yang rasanya kita hormat gitu. Kayaknya kalau dia buka masker tapi kita enggak, kayaknya kita tuh takut sama dia. Padahal sebenarnya justru kan ada rumusnya. Kalau yang punya COVID nggak pakai masker, yang nggak COVID pakai masker, masih ada 70% resiko kenanya. Tapi kalau kebalikannya, yang nggak COVID nggak pakai masker, yang COVID pakai masker, turun jadi 20%. Tapi itu rumus varian lama nih, saya nggak tahu varian baru ya, gitu. Cuman maksudnya bahwa sebenarnya lebih penting kita ngelindungin orang gitu. Makanya maskermu melindungiku, maskerku melindungimu gitu. Jadi cintamu melindungiku, cintaku apa? Makan aja dah. Ya, pas banget gitu. Jadi gitu ya guys, kalau misalnya ngomongin soal PPKM dan juga ini tuh kenapa aku akhirnya bikin konten ini, karena sebenarnya ini adalah omongan yang mungkin tiap hari kita obrolin, cuman aku pikir ini kayaknya bagus juga nih biar teman-teman juga mungkin banyak yang pengen tahu gitu ya. Mas dari tadi serius banget, aku pengen nanya nih. Jadi aku juga suka julid, bukan julid sih, kepo sama netizen apakah mikirnya sama kayak aku? Kok julid? Atau enggak? Kalau julid mah salah ngomong deh. Nggak usah diedit ya, salah ngomong biar malu. Seneng banget Bapak saya lihat-lihat. Nah, tertawa salah satu yang bahaya. Jadi nggak boleh ketawa kalau pas lagi makan di tempat umum ya guys. Tapi sekarang udah enggak. Ini PPKM nggak boleh ya. Ada hembusan nafasnya. Apalagi harus makan jengkol. Ada guys. Mungkin mati virusnya kena jengkol. Enggak ya. Nah ini aku pengen keluhan-keluhan yang ada di masyarakat. Apa gunanya? Aduh ini sensitif banget ya. Tapi ini tuh juga akhirnya banyak yang mempertanyakan. Apa gunanya vaksin kalau memang harus tetap PPKM? Sampai sekarang banyak yang nanya nih. Vaksin tapi masih kena. Ada dua kemungkinannya. Satu, vaksinnya kan memang ada istilah berapa persen ya efektif. Orang kalau divaksin nggak langsung kemudian antibodinya terbentuk gitu loh. Ada yang berhasil membentuk antibodi, ada yang tidak. Yang kedua, walaupun punya antibodi, mungkin aja karena varian ini beda, itu bisa kena. Antibodinya belum terbentuk untuk yang varian ini gitu ya? Ya, di sisi lain bisa juga memang kita bisa kena tapi badan kita udah lebih siap ngadepinnya. Udah lebih kuat, namanya kan antibodi kan. Jadi kalau virusnya nyerang kita memang positif tapi kita bisa ngelawan nih. Makanya kita insya Allah nggak akan jatuh sakit terlalu parah kalau udah divaksin. Nah, cuman memang melihat perkembangan beberapa waktu terakhir kita nggak tahu apakah karena variannya beda, apakah betul apakah misalnya ternyata lebih banyak yang punya antibodi pun berhasil membuat itu. Kayak Bu Gubernur misalnya sekarang beliau antibodinya 200-an, nggak pernah vaksin sih, 200-an tapi antibodinya, karena vaksin kan akan diukur dari antibodi itu juga sama gitu. Tapi beliau akan kondisi baik tapi bisa kena lagi gitu. Cuman tetap insya Allah ya bismillah ya, mudah-mudahan ibu sehat ya. Ini aja udah ditungguin rapat lagi nih kan gitu. Kenceng gitu. Kita yang ngingetin Bu, tidurnya harus 6 jam Bu. Iya, minimal karena, Bu. Iya dia kan mungkin kepikiran gitu ya, jadi kerja terus. Iya pasti kepala daerah tuh zaman sekarang nggak akan ada yang tidur nyenyak, termasuk beliaunya.
kayak tadi malam kita ya tadi udah dibilang ya kita pisah kamar kan, tapi kadang-kadang suka was-was juga gini jam 12 jam setengah 1 malam gitu, akhirnya aku ngintip gitu, itu laptop nyala sambil di kasur dia udah begini aja tapi laptop masih nyala, aku kesian gitu. Dan mungkin banyak lah, semua orang sekarang berjuang dengan versinya masing-masing ya kan. Sekarang pilihannya nggak ada sebenarnya. Maksudnya gini, kita tetap harus vaksin. Ya vaksin itu bagian dari ikhtiar, tau kan? Jadi, jadi maksudnya vaksin itu memang, apalagi ada konsep namanya herd immunity gitu ya. Itu memang baru bisa tercapai kalau udah mencapai 70% misalnya dari semua tuh sudah tervaksinasi dan mengembangkan antibodi gitu. Nah makanya kita masih jauh, kayak kita kan baru yang lansia aja baru 35%. Aku tadi kontak beberapa bupati, ada yang lansianya baru 1, sekian persen. Jadi memang ada ketakutan, entah ketakutannya kemakan hoax dan sebagainya. Cuman bukan vaksin, juga loh, Mas. Jadi, vaksin ini jadi kalau misalnya nggak usah divaksin deh gitu, karena kalau divaksin belum tentu nggak kena. Tapi juga misalnya apalagi kalau nggak divaksin, pas kena kemudian kita nggak pernah divaksin, ya mungkin aja antibodi kita lebih lemah dibandingkan kalau kita divaksin. Semua ada probability, yang mutlak kan hanya Tuhan. Bener. Ya kan, artinya kita ikhtiar terbaik. Iya, tapi ini tetap digenjot karena vaksinasi digenjot. Harapannya akan membangun antibodi yang cukup untuk mematikan virusnya. Maksudnya gimana? Semakin banyak orang yang bisa menangkal virusnya nanti mati sendiri. Bener. Karena nanti sisanya yang enggak ini terlindungi oleh mereka yang nah, cuman sekali lagi yang sudah divaksin juga harus tetap pakai proteksi, harus pakai shield ya, pakai ya kan tameng gitu loh. Harus pakai pedang untuk ngelawan. Pedangnya apa? Ya kan artinya dia pakai masker, dia pakai asupannya nutrisinya diperbaiki. Makanya bilang lagi musim gini dietnya mulai besok. Jangan lihat timbangan dulu. Iya sih bener, itu tergantung depan aku ada makanan apa. Oke, jadi gitu, kalau vaksin tuh pada intinya itu ikhtiar kita semua, walaupun pasti tetap ada rasa ngedrop tuh pasti ada ya gitu, karena udah vaksin tuh kok masih bisa tinggi lagi, itu pasti banyak banget faktor. Ada ya faktor mungkin kitanya lalai, udah euforia atau apa, itu banyak banget. Ini part of ikhtiar aja, dan mungkin yang lain juga kedepannya ikhtiar yang lain juga harus tetap dilakuin. Nah ini Mas, aku nanya ini sampai takut guys. Ya cuman banyak yang menanyakan, dan sebagai orang yang sekarang part of the government ya, jadi memang Mas Emil kerja di pemerintah gitu ya, ini nggak enak nih untuk ditanyakan ataupun didengar gitu, cuman mungkin punya penjelasannya. Terlalu banyak aturan tapi implementasi belum efektif. Pandemi makin ganas, gimana ya gitu. Jadi lebih ke sarkastik. Ini potongan-potongan komentar di beberapa gini, yang ada ya Mas. Aku inget banget tuh PSBB. Apa yang bikin banyak banget komplain soal PSBB? Ini ada banyak hal nih. Satu, PSBB dibuat semacam diskresi gitu ya. Jadi ada kemudian mungkin kepala daerah misalnya yang tergantung kondisi daerah masing-masing gitu ya. Gitu. Nah sekarang ada keputusan besar, memang juga situasinya beda. Aku tadi waktu pertemuan tadi siang dengan pemuka agama bareng Bu Gubernur, kita pernah waktu itu aku diminta Bu Gubernur ngomong soal rumah ibadah. Waktu itu kita diskusi sama pendeta, sama kiai, ulama, semua ya, perwakilan semua agama. Waktu itu akhirnya diputuskan rumah ibadah untuk sementara ibadah di rumah. Bukan ditutup, rumah ibadah beraktivitas, tapi ibadah jemaah yang rame dibatasi. Jadi ini ya di balik layarnya ya teman-teman semua ya. Sebagai pimpinan daerah, ujung-ujungnya kan juga manusia. Mas Emil, kalau menurut aku orangnya soleh banget, alim banget sebenarnya. Tapi nggak sampai tarafnya ustadz juga, ngerti kan? Tapi Mas Emil punya amanah, punya tanggung jawab sekarang ini untuk bisa mengambil keputusan. Kemudian ngebahas soal agama dan juga rumah ibadah, terlepas apapun agamanya itu. Kadang-kadang sebagai manusia biasa, itu tuh kepala daerah juga punya perasaan yang pas nggak sih kita ngambil keputusan ini. Makanya inget nggak waktu yang pas PSBB yang tahun yang pertama banget ada corona itu,
jadi konflik, ngerti kan? Jadi isu yang sangat panas gitu ya, kok ini gitu. You have to know it's not easy for us too gitu. Cuman sekali lagi bersyukur juga sih sekarang mungkin karena sudah tahu apa yang harus dilakukan, ekspektasi dan juga udah beradaptasi sama coronanya, jadi akhirnya mungkin sudah tidak jadi hot topic. Cuman juga. tahun lalu aku bilang gini, tahun lalu kita udah pernah nih memutuskan Iya. untuk itu dulu. Cuma bedanya tahun lalu hari itu kasus hariannya 59, sekarang 1397 gitu loh. Jadi situasinya sangat berbeda dan mereka bilang ya udah nggak usah dibahas terlalu panjang, itu udah oke. Itu artinya udah clear, tinggal. Nah makanya balik lagi nih ke tadi, kok kayaknya nggak berhasil PSBB itu jadi panas, salah satunya karena itu. Aku mau kasih komentar pribadi, boleh nggak? Apa tuh? Komentar pribadi ya teman-teman ya. PPKM, sisi dari pemerintah itu sebenarnya memang membuat kebijakannya karena itu ya pemerintah tuh ada untuk memberikan pelayanan tersebut. Tetapi implementasi di lapangan itu bukan cuma tanggung jawab pemerintah dan juga aparat negara, guys. Kitanya juga, ngerti kan? Adanya aturan itu juga buat kita gitu. PPKM itu memberikan kita guidance aja apa yang harus dilakukan. Tapi taat nggak taat itu akhirnya balik kepada diri kita sendiri masing-masing. Jadi kesadaran sosial juga penting banget at the end of the day. Jadi don't blame others, coba koreksi diri kita sendiri gitu. Blame others kalau memang nggak jalan gitu. Jadi karena pemerintah juga kalau cuma ngandelin pemerintah, aparatnya nggak akan cukup untuk menangani 270 juta penduduk Indonesia. Tapi aku bisa ngerti juga gitu. Mereka Ya, frustasinya ngerti gini lah loh. pasti. Gue di rumah aja, Mm-mm. nggak berkegiatan, Ya. dengan harapan Cepet ini kelar akan gitu. menurunkan kasusnya. Tapi yang di luar enak-enak nggak ditindak tegas, Mm-mm. kan jadi nyebelin gitu kan, gitu. Nah makanya kata kuncinya ini berhasil itu memang harus ada penegakan. Tadi makanya 2000 pasukan lebih tuh mau disebar untuk mensupport gabungan TNI Polri. Yang kedua, kita udah punya pengalaman nih. Kita kan prosesnya makin baik ya. Ya. Harusnya, maksudnya kita belajar gitu. Waktu PSBB ya, itu keluhannya dia gitu. Kita nggak keluar rumah, nggak tegas gitu kan. Di satu sisi ada yang bilang, udahlah kalau gitu dibuka aja lagi gitu kan. Nah, tapi kita sebenarnya nggak menghilangkan pembatasan, kita beralih ke namanya skema protokol kesehatan tadi itu. Dibikin peraturan daerah, yang melanggar sanksinya bisa pidana. Nah, itu tuh ada jutaan yang ditindak gitu. Pertanyaannya, walaupun sudah jutaan ditindak, bisa nggak ada yang lolos? Bisa. Sama deh, kalau kita ke jalan kecil nih, ada yang naik motor nggak pakai helm, pernah ketemu nggak? Pernah. Kalau di jalan raya pernah nggak ketemu? Pernah, tapi Di jalan raya hampir nggak ada dong. nggak ada. Iya kan, hampir nggak ada kan di jalan raya, ya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena mereka lebih tahu bahwa di jalan raya banyak polisi, Konsekuensinya, Tapi kalau di jalan kecil Ada yang kemungkinan lihat, pasti. begitu misalnya tiba-tiba di jalan kecil, oh ada polisi sana, pasti ngumpet dia. Artinya orang Pernah ya, tuh Pak? enggak, orang melanggar. Pernah nggak ya naik ojek dulu ya kayaknya, tapi enggak sih, kayaknya nggak pernah. Orang melanggar itu bukan karena dia nggak takut, tapi dia merasa nggak ada yang lagi ngawasin. Nah, pertanyaannya kan nggak mungkin nih polisi ngawasi di setiap pojok-pojok nih, ya kan? Nggak mungkin polisi di setiap penjuru dia ngecek. Makanya harus ada peran masyarakat juga untuk bahasanya dulu wani ngandani lah, berani ngingetin. Jadi mungkin harus diterapin tuh supaya nggak ada yang macam-macam ya, karena ini perjuangan bersama, pengorbanan bersama. Jadi kalau ada yang seenaknya ngelanggar terus kasus yang nggak turun kan kasihan. Benar. Cuman ingat loh, kasus tuh nggak hari ini kita begini besok langsung turun. Benar. Ada jedanya. Misalnya kita begini mungkin kerasanya seminggu atau 10 hari kemudian baru mulai kelihatan gitu loh. Jadi nggak bisa langsung dek gitu. Oke deh, ini mungkin pertanyaan serius terakhir ya. Untuk ASN juga apakah WFH 100%? ASN tuh macam-macam ya. Ada yang melayani masyarakat tetap dia harus gitu. Contohnya tenaga kesehatan kita kan ASN. Iya benar. Satpol PP ASN. Justru di saat kayak gini dia kerja loh. Iya benar. Iya kan? Jadi ya kita giliran sih. Tetapi ada SK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Iya. bahwa semua esensinya WFH, tapi bagi yang memang harus bertugas itu ya diputer.
Nah, justru jangan yang di rumah ongkang-ongkang kaki, enak juga, itu delivery-nya harus jelas, deliverable tugasnya juga harus jalan gitu. Jadi program-program harus tetap jalan gitu. Jadi yang memang harus di lapangan ya dia tetap bekerja gitu. Tapi yang bahaya tuh sebenarnya yang berkegiatan misalnya di kantor. Ya kan, di satu kantor seharian gitu ya, satu ketularan semua gitu. Jadi itu yang kita hindari, karena udah ada di lingkungan Pemprov, ada yang bahkan mau innalillahi ya, meninggal. Aku tuh sedih tahu. Ya itu sebenarnya yang Mas Emil tadi juga bilang bahwa kayaknya makin kesini tuh makin banyak orang di sekitar kita yang kita kenal gitu ya. Kalau dulu tuh kita bisa ngeliat jumlah sekian yang meninggal tapi dari TV, dan belum tentu semua kita kenal. Kalau sekarang dari WA ini ada yang positif, ada yang tetangga, ada yang sakitnya parah, saudara udah mulai. Iya benar, sedih banget, makanya kita harus jaga hati-hati. Dan kali ini jauh lebih banyak kan daripada yang kemarin-kemarin kan. Dan iya benar. Dan ini nih Mas, aku pengen dong Mas Emil tolong kasih komentar sedikit please. Kaum ini atau yang punya masalah ini tuh juga nggak bisa dianggap remeh. Yang pertama, ini 2 pertanyaan sekaligus ya. Kalau jomblo pada saat pandemi piye lo Pak, apalagi PPKM lo piye? Kalau jomblo? Iya, cari prospeknya tuh gimana? Iya, tapi lebih kasihan yang nggak jomblo, rindu dong. Hai kamu para jomblo-jomblo, aku yang sudah suami istri aja berpisah ini sementara, berjauh-jauhan, jadi dekat di mata, salah, jauh di mata jauh di hati nggak? Enggak dong. Oh, udah bisa sekarang Mas Emil bercanda. Lah terus kalau yang pengen rapi piye Pak? Nah, nikah. Ya Allah, masa nih Kata siapa sih nikah nggak boleh? Boleh, asal akad nikah dulu, tapi akad nikah 30 orang maksimum. Tidak ada nih namanya makan. Kayak begini nih. Nggak boleh nih makan di tempat, bawa pulang kayak berkat gitu. Iya, jadi di cateringnya tuh jadi makasih udah dateng gitu. Guys, yang sudah punya persiapan nikah, sudah siap menikah tapi tabungan masih tipis, nikah lah pada sekarang lah saatnya. Wiswayahe ki. Yo. Dulu kan kita kalau nikah kan pusing mikirin budget kan. Aduh guys, aku baru nikah langsung social pressure. Iya, tapi kan sekarang nggak jadi nikahnya sendiri nggak dilarang asalkan dengan ya peraturan PPKM itu ya. Resepsi itu kan syukuran. Karena nikah itu nggak, resepsi kan syukuran. Aku pengalaman loh, aku waktu jadi bupati masih kampanye dulu ya, datang ke Kitanan. Iya. Kitanan itu sunatan. Iya, jadi datang ke Kitanan, terus pas Kitanan itu mana nih yang disunat ini? Udah gede ya? Iya Pak, 2 tahun yang lalu disunat, yang pusat baru resepsi sekarang. Karena dia juga ngumpulin modal untuk ngadain, atau kadang-kadang gitu. Resepsi itu kan buat bukan beberapa orang. Syukuran ya? Ya syukuran, resepsi syukuran. Nah, tapi aku nggak nyaranin nikah ini nunggu 2 tahun sih, cuma maksudnya ya sebenarnya nikah tanpa resepsi. Kalau dulu ada iklannya nikah tamasya, dia cuma pasang iklan doang menikah tamasya. Jadi mohon didoain. Tapi yang susah tuh ya, kalau ada yang ngerasa gila, saya dulu istilahnya kalau di kita namanya becek, ingat nggak becek? Becek tuh datang terus ngangpau gitu kan, ngasih amplop. Saya udah datang si A, si B, si C, si D, giliran saya mereka pada nggak datang dong, nggak becek kan gitu. Iya. Nggak, tapi mudah-mudahan nggak begitu ya. Cuman pernah loh ada yang keceplosan ngomong gitu. Soalnya aku bilang, Pak kalau bikin acara bentar aja ya, 1 jam apa 1,5 jam. Nggak bisa Pak, kita nggak ini dong, nggak fair. Saya dia orang-orang pada nggak datang dan nggak ini gitu. Ada, tapi aku nggak bisa mengeneralisir ini semua orang. Cuman aku ceritain supaya mungkin ya jangan ini aja. Gitu lagi guys. Karena bahwa pada sekarang dasarnya kasihan bagi yang udah pengen banget nikah terhalang. Pada dasarnya menikah itu tidak mahal. Yang mahal gengsimu. Tapi itu yang lucu. Kemarin aku ke Mojokerto. Iya. Kan banyak banget klaster hajatan. Klaster hajatan tahu nggak? Ya. Banyak kan bilang klaster hajatan. Kita lagi ngomongin orang nikah, resepsi kan. Nah, klaster hajatan itu muncul kan karena resepsi pernikahan diantaranya kan gitu. Nah ini, oh iya juga bulan Syawal ya. Kita kan nikah bulan Syawal dulu ya. Iya. Nah jadinya bener apa? Aku ingat sih sayang, ya Allah, seneng banget loh aku, ya Allah diinget loh guys. Ada topik jarang-jarang nih. Nah jadi waktu ke Mojokerto, ternyata Bu Bupati dapat info dari KUA ada 800 sudah terdaftar hajatan. Nah kita sudah bilang, kenapa nggak KUA itu mastiin dulu? Dia nggak akan melaksanakan, ya semua petugas KUA nggak melaksanakan
ininya jadi penghulunya kalau acaranya tidak prokes. Dalam arti tidak ya sesuai PPKM darurat 30 orang tidak ada makan minum di tempat. Oke. Gitu. Kalau buat yang ngebet banget mungkin kok minta aja pengajuan ke pemerintah, siapa tahu boleh nikahan massal. Nikahan massalnya sesuai dengan protokol kesehatan karena difasilitasi oleh pemerintah. Ya, Jadi tapi yang nggak hadir bisa cuma masal. Nggak bisa masal dong. Kan Masalnya satu acara juga mentok paling 30. 15 pasang kan. Kali 2 30 ya. Hmm. Nggak ada keluarga dong yang Aku lihat. ya sabar dulu. Ya kan Nggak. ini Zoom dong. Oh pakai Zoom. Iya dong. Iya kan? Bagaimana? Ini dia menarik. Enggak dong sayang, 15 pasang gimana? Kan ada Oh, walinya. walinya. Iya, ada Ya wali, udah, ada 5 saksinya. pasang, Saksinya 5 dirapel. pasang, 5 pasang. Saksinya dirapel. 2 orang saksi untuk 15 pasang, terus 15 Masa, wali. Sayang untung kamu udah nikahin aku. Jadi 10. Nggak bisa 15. Iya. Ya maksud aku gitu deh, disesuaikan gitu. Tiap hari beda. Udah nggak usah nikah masal dulu lah. Yang jelas pokoknya sekarang kalau ngadain harus sesuai dengan aturan PPKM darurat. Iya sih, benar banget. Mas Emil, sebelum aku tutup nih, pengen nanya, kan aku ibu rumah tangga, ya kan? Yang aku tahu peranan ibu rumah tangga itu besar banget, sebagaimana aku dirumahkan. Sebenarnya ibu rumah tangga itu sampai itu unit terkecil yang ada di masyarakat. Kalau sekelompok rumah tangga itu kan ya berarti di RT gitu ya. Peranannya sekuat apa sih Mas? Maksudnya what we can do gitu. Ya jadi herdernya juga ya di rumah ya. Jadi kamu nggak apa-apa kalau aku marah-marahin sedikit gitu nggak apa-apa? Ya artinya bener-bener ngingetin gitu kalau Iya. kalau misalnya suami memang kerja di luar. Buka nggak bajunya? Iya. Mandi nggak gitu? Kalau dari Termasuk luar. ngingetin anak-anaknya jangan keluar sembarangan. Oh iya. Itu benar. penting banget gitu. Ya untuk sekarang bener-bener nih kita kayak begini supaya ada reduksi yang cepat. Karena mengendalikan sesuatu itu kan harus manageable. Iya. Karena aku tanya kalau selang Iya. bocor, Iya. kalau bocornya gede kamu ngapain dulu? Matiin kerannya. Kamu mau tutup nggak bisa kan, tetap Nggak aja. bisa. Kerannya kecilin kan. Gitu. Setelah kerannya kecil baru kamu bisa. Tapi nggak perlu sampai habis mati airnya dong. Kecilin aja kerannya. Lebih bisa nggak nahannya pakai jari? Kalau bocor terus airnya kecil kamu bisa. Tapi kalau pressure-nya gede, jari kamu juga ketekan keluar. Ini mirip kira-kira kayak gitu. Bagaimana kita harus cepet dulu ditahan dulu. Kemudian dia sampai di level tertentu. Kita bukan ngincer sampai nol. Tapi benar-benar turun sampai kemudian juga energi kita. Energi nurunin itu kan ada energi. Pengorbanan ekonominya dan apa. Ini yang harus dijaga. Turun sampai di level kita bisa manage. Kalau menurut targetnya pemerintah pusat, kali ini kan kasus 25.000 nih. Rekor lagi. Ya, maunya di bawah 10.000. Wah, oke deh. Kalau gitu teman-teman selamat ber-PPKM ya. Mudah-mudahan banyak kegiatan di rumahnya, tetap produktif. Dan see you in my next video aja deh kalau gitu.